Halo pemirsa film, pecinta film, pada kesempatan kali ini tentunya hadir lagi saya memberikan alur sebuah cerita film yang tentunya bisa Anda dengarkan dan Anda saksikan di channel ini, yaitu channel Sumber Rezeki. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe guna mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih atas subscribe-nya. Yuk kita mulai saja filmnya. Adegan film awalnya itu terlihat seorang anak muda yang sedang diserbu oleh sekelompok prajurit kerajaan. Ini adalah ayahnya dari si bayi yang ingin bisa belajar bahasa Inggris. Nah, ini bayinya sudah besar ya, diajarin bahasa Inggris sama ibunya. Namun bapaknya anak itu dikabarkan meninggal di ranjang ya. Tahun pun berganti, anak tersebut sudah menjadi dewasa. Dan ia kini menjadi tukang sol sepatu di pasar. Dia gemar sekali membaca kartun ya, komik. Komik yang dibacanya adalah komik kungfu pedang. Lalu ada seorang wanita yang ingin diberesi sepatunya karena rusak. Saat sedang membenerin sepatu, tiba-tiba ada pertarungan antara para pendekar yang hebat. Tentunya dia meninggalkan wanita itu karena dia senang sekali baca komik kungfu. Jadi dia kalau ada pertarungan sangat senang sekali. Namun sayang, ternyata itu adalah adegan tukang sulap belaka ya. Tentunya anak muda itu kecewa dan dia balik lagi. Namun dia melihat ada pertarungan sesungguhnya, dan ternyata yang bertarung itu adalah wanita yang disol sepatunya. Dan lawannya itu ternyata buronan penjahat. Dan wanita itu pun terdesak karena kesaktian dari buronan penjahat itu. Melihat hal itu, tentunya si tukang sol sepatu itu membantu wanita itu. Karena pemuda itu tidak bisa kungfu, akhirnya dia juga kebingungan. Namun tanpa sengaja si buronan itu jatuh dan akhirnya terbunuh oleh pedang yang ditusuk oleh pemuda tukang sol sepatu itu. Terjatuhnya buronan itu karena ada batu yang melayang ke buronan itu. Setelah mengucapkan terima kasih, wanita itu pergi meninggalkan pemuda itu dengan bilang kalau dia ingin mencarinya, datanglah ke Gunung Liu. Karena mengetahui bahwa anaknya itu bertarung, ibunya anak pemuda itu marah-marah ya. Dan singkat cerita, pemuda yang tukang sol kemudian mencari di mana keberadaan wanita yang pernah ditolongnya, karena sepertinya dia itu tertarik ya kepada wanita yang pernah disol sepatunya. Karena Gunung Tai itu jauh, akhirnya pemuda itu melakukan perjalanan dengan naik kapal, dan di kapal ada perampok yang ingin membajak kapal, namun dapat digagalkan oleh si tukang sol sepatu. Dengan jurus yang dia pelajari dari buku komik, dia bisa mengalahkan para perampok yang ada di kapal. Tapi sebenarnya pemuda tukang sol dibantu oleh kakek tua yang sakti, yang memberikan tenaga dalamnya kepada pemuda tukang sol tersebut. Nah, ini adalah kakek sakti yang menyalurkan tenaga dalamnya kepada pemuda tukang sol sepatu. Setelah menyalurkan tenaga dalamnya kepada pemuda sol sepatu, kakek tersebut pergi hilang entah kemana.
Pencarian pemuda sol sepatu berlanjut menuju tempat yang sangat seram ya, tempat yang dihuni oleh penyihir wanita. Walaupun cantik, dia adalah seorang penyihir yang ingin meracuni pemuda. Namun misinya itu gagal karena ternyata pemuda itu memiliki tenaga dalam yang sakti, dan dia pun terjatuh ke dalam jurang pemudanya dan bertemu dengan seorang pendekar sakti juga di bawah jurang itu. Dan ternyata kakek tua yang pernah menyalurkan tenaga dalamnya adalah musuh dari kakek tua yang ada di bawah tanah ini. Dan untuk beradu ilmu dengan kakek tua, akhirnya kakek ini menyalurkan ilmu tenaga dalamnya juga ke dalam pemuda tukang sol sepatu, agar mengetahui seberapa saktikah kakek tenaga tua yang di dalamnya yang diberikan. Dan ternyata terjadilah pertarungan di dalam tenaga dalam yang dijadikan satu di dalam tubuh pemuda sol sepatu, dan pemuda sol sepatu terjatuh jauh, terbang melayang ke udara. Scene pun berganti di dalam sebuah restoran penginapan, di mana penginapan itu dihuni oleh seorang pemilik penginapan yang ternyata gurunya dari seorang para penyihir. Pemilik penginapan itu adalah seorang ahli racun, penyihir racun, dan dia meracuni seluruh orang yang menginap di situ. Tanpa sengaja pemuda sol sepatu bertemu dengan wanita yang pernah ditolongnya itu, dan akhirnya mereka berdua berkenalan dan menjadi akrab di sana. Ternyata wanita tersebut ingin menjadi ahli silat pedang nomor 1 di dunia, karena di tempat itu Kaisar sedang mengadakan sayembara untuk mencari pendekar pedang terbaik, dan mereka menginap di sana. Karena pemilik penginapannya jahat, akhirnya tukang sol sepatu dan wanita terikat di dalam ruangan yang sangat gelap dan ingin diracun oleh penyihir ahli racun. Namun di saat ketika si pemuda sol sepatu dan wanita ingin dibunuh oleh si ibu pemilik penginapan, datanglah seorang pendekar pedang yang menyelamatkannya. Dan karena ada perlombaan pencak silat ahli pedang kungfu sedunia di wilayah kekaisaran, banyak para pendekar yang datang untuk ikut perlombaan menjadi nomor 1 juara pedang di wilayah mereka. Dan scene pun berganti, pemuda sol sepatu ditangkap oleh seorang pasukan ke-6 karena merupakan tujuan dari misi kerajaan untuk menangkap, dan akhirnya tertangkaplah tukang sol sepatu ini bertemu dengan para perompak yang dulunya ada di sana. Menjelang hari pertandingan antara ahli pedang yang akan dilaksanakan di kekaisaran, di mana yang menjadi juara pedangnya akan mendapatkan hadiah dari sang kaisar. Sementara itu Kasim Raja ternyata memiliki niat buruk, ingin menghancurkan dan menggulingkan kekuasaan kaisar. Dengan adanya pertandingan tersebut, tujuannya adalah memilih mana yang menjadi juara, dan ketika yang menjadi juara pedang akan dihipnotis oleh si Kasim untuk membunuh kaisar. Itu tujuan utamanya. Sementara itu pemuda sol sepatu berhasil kabur dari penjaranya dengan dibantu oleh temannya yang sepenjaraan, orang bajak laut, namun dikejar oleh pasukan kerajaan yang mengejar mereka.
Scene pun berganti, para pasukan kerajaan hanya menemukan gelang kalung pemilik pemuda sol sepatu yang ternyata adalah anak dari jenderal kerajaan itu yang ingin menggulingkan kekuasaan. Scene pun berganti, kaisar memberikan hadiah kepada wanita yang menjadi juara satu dalam perlombaan pedang, dan ketika wanita itu ingin diberikan hadiah, dia dihipnotis oleh Qasim untuk membunuh kaisar, dan sang jenderal pun mati dibunuh oleh Qasim karena menghalangi niatnya. Dan karena sudah kadung, tiba-tiba datanglah pemuda sol sepatu menyelamatkan wanita itu. Dia terpental jatuh jauh, dipukul oleh si Qasim yang sangat sakti. Si Qasim pun akhirnya bisa duduk di singgasana menjadi kaisar. Namun ternyata akibat dari pukulan si Qasim membangkitkan dua tenaga dalam dari milik kakek putih dan kakek yang ada di bawah tanah, dan akhirnya pemuda sol sepatu itu menjadi sangat sakti sekali. Dia bisa mengalahkan Qasim dengan kesaktian ilmu tenaga dalam yang diberikan oleh dua kakek sakti di dunia persilatan. Dan si Qasim itu akhirnya terbunuh oleh pemuda sol sepatu. Ternyata wanita itu adalah permaisuri raja yang menyamar ke dunia persilatan, dan ternyata permaisuri raja tidak jadi menikah dengan sang kaisar raja karena dia mencintai pemuda sol sepatu dan dia ingin mengembara hidup bersama tukang sol sepatu. Akhirnya filmnya pun berakhir.